Perkenalkan, nama saya Gratio Christos Enrico Linuk, NIM 230246061, kelas 5 TI 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang berjudul yaitu forward and backward chaining, yaitu membahas dua metode inferensi utama dalam sistem berbasis aturan forward chaining dan backward chain serta teknik pencarian terkait. Kita masuk pada slide pertama, yaitu siklus mesin inferensi atau producer matchfire. Di sini mesin inferensi beroperasi melalui siklus matchfire X. Ini adalah proses inti di mana aturan-aturan dievaluasi terhadap fakta-fakta yang ada untuk menghasilkan kesimpulan baru. Pertama itu ada fire atau pemicuan, yaitu memilih satu aturan yang cocok untuk dieksekusi. Kalau ada match pencocokan, mencari aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Dan ada act atau aksi, yaitu menambahkan kesimpulan aturan ke basis fakta. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu forward change. Forward change adalah strategi inferensi yang didorong oleh data atau data driven. Proses dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan bergerak maju melalui aturan-aturan untuk menarik kesimpulan baru. Dimulai dengan fakta awal. Yang pertama yaitu menerapkan yang premisnya terpenuhi. Kedua, menarik kesimpulan baru dari aturan yang dipicu. Ketiga, mengulangi proses hingga tidak ada lagi kesimpulan baru yang dapat ditarik. Terus ini sangat berguna untuk perencanaan, pemantauan, dan kontrol, di mana semua kemungkinan hasil dari data awal perlu dieksplorasi. Terus ada contoh forward change. Di sini mari kita lihat bagaimana forward change bekerja dalam diagnosis medis sederhana. Ada aturan pertama, yaitu jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Aturan kedua ada jika suhu pasien melebihi 100, maka pasien demam. Juga ada aturan ketiga, yaitu jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Fakta awal, pasien sakit tenggorokan, suhu 100, sakit selama 2 bulan. Sini ada untuk siklus pertama, itu aturan 2 benar, yaitu suhu 102, artinya lebih dari 100, kesimpulan pasien demam. Dan ada yang untuk siklus 2, yaitu aturan ketiga benar, sakit melebihi 1 bulan dan demam, dan kesimpulan dicurigai infeksi bakteri. Yang ketiga ada siklus ketiga, yaitu aturan 1 benar, sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, dengan kesimpulan pasien menderita radang tenggorokan. Dan sini slide selanjutnya, itu backward change atau rantai mundur yang didorong oleh tujuan atau goal driven. Backward change bekerja mundur dari suatu kesimpulan atau tujuan spesifik. Tujuannya adalah untuk membuktikan tujuan tersebut dengan mencari serangkaian kondisi yang mendukungnya. Yang pertama, dimulai dengan tujuan yang ingin dibuktikan atau hipotesis. Yang kedua, menggunakan tujuan untuk menetapkan subtujuan. Ketiga, mencari aturan yang kesimpulan cocok dengan tujuan atau subtujuan. Terakhir yaitu proses berlanjut hingga tujuan terbukti atau tidak terbukti, atau tidak ada lagi kecocokan. Nah, sini ada contoh backward change, yaitu menggunakan aturan dan fakta yang sama. Tapi sekarang kita mulai dengan tujuan, yaitu pasien menderita radang tenggorokan. Fakta awal yaitu suhu pasien 102, sakit selama 2 bulan, dan sakit tenggorokan. Yang pertama itu tujuan radang tenggorokan. Mencari aturan 1, perlu atau sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Kedua ada subtujuan 1, yaitu infeksi bakteri. Dan mencari aturan ketiga, perlu
sakit melebihi 1 bulan dan demam. Yang ketiga subtujuan 2 itu demam, mencari aturan 2 perlu dalam kurung suhu melebihi 100 dan faktornya terpenuhi, yaitu suhunya 102. Ini kesimpulan, semua kondisi terpenuhi, tujuannya terbukti pasien menderita radang tenggorokan. Sini ada perbandingan change. Yang pertama ada forward change, yaitu bagus ketika masalah dimulai dengan pengumpulan informasi. Kedua, cocok untuk perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Ketiga, kekurangan, sulit untuk mengenali bukti yang lebih penting, mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Dan kalau backward change, yaitu tetap fokus pada tujuan spesifik, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, sangat baik untuk diagnosis, dan kekurangannya itu akan terus mengikuti alur penalaran meskipun seharusnya beralih. Teknik pencarian dalam AI. Kedua metode inferensi, forward dan backward change, seringkali mengandalkan teknik pencarian untuk menelusuri ruang masalah. 3 teknik utama yang dikembangkan adalah depth first search atau DFS, penelusuran vertikal secara mendalam pada satu cabang sebelum ke cabang lain. Kedua ada breadth first search atau BFS, yaitu penelusuran horizontal pada semua node di satu level sebelum pindah ke level berikutnya. Yang ketiga itu best first search, pencarian heuristik yang dipandu oleh pengetahuan untuk menuju solusi yang paling menjanjikan. Pertama ini ada depth first search atau DFS dan breadth first search. Yang pertama yaitu depth first search atau DFS, menelusuri data pada node secara vertikal, misalnya kiri ke kanan. Keuntungannya adalah penelusuran masalah dapat digali secara mendalam untuk menemukan solusi yang optimal. Kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar karena harus menelusuri hingga ke dasar setiap cabang. Yang kedua yaitu breadth first search atau BFS, menelusuri semua node dalam satu level sebelum ke level di bawahnya. Keuntungannya semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan mode. Kurangannya waktu yang dibutuhkan sangat lama jika solusi berada di node terakhir. Juga penelusuran menjadi tidak interaktif karena harus menyelesaikan satu level sebelum pindah. Yang terakhir itu best first search. Best first search menggunakan pengetahuan tentang suatu masalah untuk memandu pencarian ke arah node tempat solusi berada. Ini dikenal sebagai pencarian heuristik, yaitu pendekatan dengan mencari solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kedua ada panduan, itu menentukan dari mana harus memulai dan bagaimana proses terbaik untuk mencari solusi. Dan yang ketiga itu keuntungan, itu mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan atau paling menjanjikan yang diuji. Yang terakhir yaitu karakteristik, berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik, menyerupai cara manusia mengambil keputusan. Nah, di sini ada kesimpulan, itu memahami forward change yang bersifat data driven dan memulai dari fakta untuk menarik kesimpulan baru, serta backward change yang bersifat goal atau driven dan memulai dari tujuan untuk mencari fakta pendukung, adalah fundamental dalam merancang sistem inferensi yang efektif. Kedua metode ini sangat bergantung pada teknik pencarian untuk menemukan solusi seperti deep first search atau DFS yang menjelajahi satu jalur sedalam mungkin. Juga ada BFS yang menjamin jalur terpendek dengan menjelajahi semua node pada level yang sama, atau best first search yang menggunakan heuristik untuk memandu pencarian ke arah yang paling menjanjikan. Efisien untuk masalah kompleks, pilihan metode inferensi dan teknik pencarian yang tepat sangat krusial karena sangat mempengaruhi efisiensi dan optimalitas sistem dan harus disesuaikan dengan sifat masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Demikian dan terima kasih.